Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Fakultas ini merupakan fakultas pertama, embrio utama lahirnya Universitas Jenderal Sudirman. Di usia yang semakin dewasa, Fakultas Pertanian sebagai bagian dari perguruan tinggi semakin tertata mengusung Tridharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Pertanian UNSUD dengan visi menjadi fakultas yang memiliki keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni yang bertaraf internasional yang relevan dengan pengembangan bidang pertanian dan kearifan lokal serta berkelanjutan. Selaras dengan visi Fakultas Pertanian, maka di Fakultas Pertanian UNSUD dikembangkan kajian-kajian unggulan, yaitu di bidang padi, gula atau palmai, dan beberapa kajian unggulan yang sedang dilaksanakan di bidang hortikultur. Harapan ke depan, Fakultas Pertanian bisa terus menghasilkan produk-produk inovatif di bidang pertanian dan juga bisa menghasilkan lulusan yang berpotensi menjadi petani-petani milenial untuk Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh dan berkembang menjadi 4 program studi S1, 2 program studi D3, 2 program studi S2, dan 1 program studi S3. Fakultas Pertanian menjadi fakultas terlengkap dalam pilihan disiplin ilmu, penerapan kurikulum berbasis kompetensi, dan merdeka belajar di era revolusi industri 4.0 menuntut ketersediaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta berbagai fasilitas penunjang yang semakin memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keselamatan dan kesehatan sivitas akademika menjadi perhatian utama Fakultas Pertanian di masa pandemi COVID-19. Pemberlakuan protokol adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi yang menjadi kunci pencegahan dan penanggulangan penularan COVID-19 diterapkan di segala lini, setiap tempat, dan juga sepanjang waktu. Berbagai aktivitas pengelolaan yang tertata dan layanan prima dilaksanakan dengan tetap mengedepankan keselamatan dan kesehatan di masa pandemi. Layanan prima dalam mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi dilakukan secara nyata dan merata dengan administrasi yang tertata. Kelancaran berbagai aktivitas pendidikan dan kependidikan, penelitian dan layanan masyarakat yang berlangsung di kampus Fakultas Pertanian tak lepas dari dukungan pemeliharaan infrastruktur dan perlengkapan yang dilaksanakan secara berkala, serta kesigapan dalam merespon hal-hal yang tak terduga. Membangun kompetensi tak cukup hanya teori. Kompetensi motorik yang bersifat praktik dapat dibentuk melalui aktivitas akademik di laboratorium dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi.
literasi adalah pembuka wacana dan pemantap kognisi. PLII sebagai garda utama pustaka tak surut oleh pandemi. Koleksi yang semakin bertambah, pengelolaan yang tertata, dan layanan prima dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah dampak pandemi. Ruang kuliah, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang rapat, ruang seminar, ruang belajar mahasiswa, ruang fasilitas olahraga, aula, ruang BEM dan UKM, ruang hijau, Wi-Fi dan internet, musola, fasilitas mahasiswa, sepeda. Ketersediaan sarana transportasi yang berwawasan ekologis turut mendukung aktivitas kemahasiswaan di lingkungan kampus, terutama saat pandemi, di mana mode transportasi publik dibatasi penggunaannya. Penggunaan sepeda ini juga mendukung kelestarian lingkungan hidup. Senam dosen dan karyawan. Kesiapan menghadapi perkembangan teknologi informasi telah mewujud menjadi tradisi dan menjadi semakin berarti di masa pandemi. Pembelajaran secara daring menjadi media utama dalam membangun kompetensi mahasiswa melalui proses belajar mandiri yang terfasilitasi hingga lulus menjadi sarjana pertanian atau teknologi pertanian yang mumpuni.
Hasil penelitian Fakultas Pertanian tak hanya menjadi tumpukan buku dan menambah luas lautan kemubaziran teknologi, hilirisasi, dan penerapan teknologi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai program pengabdian kepada masyarakat, industri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kelompok masyarakat menjadi mitra yang terus bersinergi membangun solusi dan kemanfaatan yang semakin besar bagi negeri. Pengembangan produk unggulan, strategi membangun ketahanan pangan di lahan marginal melalui penerapan inovasi teknologi menjadi keunggulan yang terus memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi mitra yang bersinergi. Saudara-saudara, ini kita berada di Desa Ulaharwetan, Desa Binaan Fakultas Pertanian. Salah satu potensi Desa Ulaharwetan adalah olahan singkong yang disebut gropak. Nah, di depan saya ini adalah produk gropak yang sudah kering, yang siap nanti untuk dipasarkan. Gropak adalah produk hasil olahan singkong. Singkongnya itu khusus singkong jenis mentega. Tahapan secara umum adalah singkong bahan baku kita pilih singkong yang bagus dengan ukuran tertentu, kemudian dikupas, buang seluruh kulitnya, kemudian dibersihkan dengan cara dicuci. Setelah singkong lepas kulitnya semua, kemudian diparut. Nanti hasil parutan dicampur dengan bumbu-bumbu. Ya, bumbu-bumbunya itu ada cabai, ada kucai gitu ya, yang bisa kita lihat di hasil di produknya ini. Nah, setelah dapat adonan ini nanti akan dicetak dalam bentuk cetakan. Kemudian setelah dicetak, dikukus ya di dalam wajan, di dalam dandang maksud saya. Nah, dikukus ini akan menyebabkan proses gelatinisasi ya, yang bikin gropak itu jadi lebih kenyal. Nanti hasil setelah digoreng dia akan lebih crunchy gitu jadinya. Setelah dicetak, dikukus, habis dikukus kemudian dimasukkan di tray gitu ya, seperti ini. Kemudian nanti dia dijemur. Jadi ini dijemur di bawah sinar matahari langsung, ditunggu sampai benar-benar kering. Fakultas Pertanian Unsud, sahabat petani berkarya untuk negeri. Ya, terima kasih kepada Fakultas Pertanian Unsud Purwokerto yang mana telah memberikan bimbingan kepada kami. Selama ini kami itu sangat begini sekali untuk dari pengolahan bahan-bahan untuk pembuatan gropak, dari segi pemilihan bahan baku sampai dengan pemasaran. Semoga ini bisa berkelanjutan di tahun yang akan datang. Hari ini adalah panen perdana kedelai super body di Desa Ulaharwetan, yang mana ini adalah bimbingan langsung dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang selama ini sudah sekitar 3 tahun ya membimbing, mengarahkan dan membantu kepada masyarakat petani khususnya di Desa Ulaharwetan. Sudah berbagai macam bantuan yang telah disampaikan, dan hari ini adalah sudah 3 bulan sekian untuk penanaman kedelai. Akhirnya pada hari ini bisa dipanen dengan kondisi kedelai yang sangat bagus kualitas, dikarenakan dilihat dari kedelai ini tidak ada hama satupun dan semuanya berbiji dengan baik. Untuk itu, atas nama pemerintah desa dan masyarakat Desa Ulaharwetan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini sedang mengukur tingkat kehijauan daun jeruk ya, dengan alat yang namanya SPAD. Nah, di sini muncul angkanya. Ini menunjukkan tingkat kehijauan daun jeruk karena perlakuan tertentu. Nah, ini contohnya adalah tanaman jeruk yang dipupuk dengan NPK dosis tertentu.
Kecombrang merupakan tanaman yang ada di Indonesia dan banyak sekali ada di wilayah Banyumas. Dari penelitian ini dimulai dari kecombrang segar, kemudian dibikin dalam bentuk awetan kemudian diaplikasikan untuk produk-produk makanan dan minuman. Karya monumental yang telah terbukti kemanfaatannya bagi rakyat dan mendapatkan berbagai penghargaan meneguhkan komitmen Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman sebagai perguruan tinggi yang memiliki perhatian besar terhadap pembangunan perdesaan dan kearifan lokal. Ini adalah salah satu padi temuan tim dari Laboratorium Pemulihan Tanaman adalah padi unsut parimas. Unsut parimas artinya padine wong Banyumas. Padi ini memiliki keistimewaan yaitu memiliki kandungan Fe tinggi di beras. Tujuannya adalah untuk menghasilkan padi, beras yang nanti dikonsumsi oleh masyarakat dengan kandungan besi yang tinggi, maka diharapkan masyarakat tanpa merubah menu makanan dapat meningkatkan asupan besi kepada masyarakat. Mari kita menanam padi parimas ini yang memiliki kandungan nutrisi besi tinggi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan. Ini adalah beras yang diproduksi oleh Teaching Industri Universitas Jenderal Sudirman yang memproduksi, mengkomersialkan, menghilirisasi hasil-hasil penelitian khususnya dari Laboratorium Pemulihan Tanaman. TOTOGI ini singkatan dari nama dari 3 pemulihan tanaman, yaitu TO pertama Suwarto, TO kedua Toto Agung, G yang ketiga adalah Suprayogi. Maju terus, pantang mundur, tak kenal menyerah. Terima kasih. Bahwa seperti kita ketahui, padi adalah tanaman yang menghasilkan makanan pokok yang paling penting di Indonesia. Kami peneliti dari Fakultas Pertanian, khususnya Prof. Suwarto dan saya, Toto Agung, sangat tertarik untuk mengembangkan produksi padi tetapi tidak bertumpu di sawah. Yaitu kita mulai memperhatikan padi yang mampu diproduksi di lahan kering, yang disebut dengan padi gogo. Kita sudah menghasilkan varietas baru seperti yang kita lihat di sini. Sawah kita ini sudah ditanam oleh petani di banyak tempat. Disebut namanya adalah Inpago Unsut 1, singkatan dari Inbrida Padi Gogo Unsut nomor 1. Sebagai bagian dari kepedulian terhadap permasalahan produksi pangan khususnya padi dan banyaknya lahan-lahan pertanian subur yang digunakan untuk pemanfaatan non pertanian, maka laboratorium kami mengembangkan padi-padi yang bisa ditanam di lahan-lahan marginal. Lahan marginal yang banyak sekali tersebar di Indonesia adalah lahan sawah yang terdampak oleh air asin atau salinitas. Varietas ini juga sudah mendapatkan penghargaan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia pada bulan Juli 2018 sebagai teknologi inovasi on-farm yang dianggap bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan nasional. Ini adalah benih Inpari Unsut 9 Agritan yang diproduksi di bawah pengawasan BPSB Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini adalah benih bersertifikat dan telah dikembangkan di seluruh Indonesia. Fakultas Pertanian Unsut, sahabat petani berkarya untuk negeri. Maju terus, pantang mundur, tidak kenal menyerah. Fakultas Pertanian Unsut, sahabat petani berkarya untuk negeri.